Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan makalah sebagai dari mata kuliah akuntansi akuntansi sektor publik. Makalah ini berjudul Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Putri Arila Belinda dan Novi Kostari yang berjudul Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan yang dimuat dalam Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita volume 1 nomor 1 tahun 2021. Saya Muhammad bin Khaldun Rahmatullah, NIM 2303010101017 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pendahuluan, di Indonesia, akuntansi sektor publik bisa diartikan sebagai suatu cara akuntansi dan mekanisme analisis untuk menyelenggarakan dana publik di organisasi departemen pusat, di lembaga tinggi negara dan departemen, di lembaga pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, badan layanan publik yang berada di daerah, dan juga selain itu masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga sosial, lembaga, serta dalam proyek perencanaan kolaboratif antara organisasi sektor publik dan swasta. Di dalam suatu akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di dalam suatu sektor publik tersebut kepada eksekutif, kepada legislatif, dan yudikatif, serta selain itu juga kepada masyarakat umum. Instansi pemerintahan sebagai dimengerti sebagai segala sesuatu atau semua yang tercantum dalam instansi pemerintah yang berfungsi melaksanakan tugas atau manfaat penyelenggaraan pemerintahan, baik di dalam atau sekitar lingkungan pelaksana pusat maupun daerah, termasuk komisi, panitia, dewan, dan lembaga yang menerima dana dari APBN atau APBD. Memerlukan publisitas yang terbuka, berfungsi dengan baik dan akuntabel agar pemerintahan yang bebas dari kecurangan-kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat dengan asas kejujuran, keterbukaan, transparansi dapat tercapai atau akuntabel kepada masyarakat. Kajian pustaka. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktek akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, serta satuan kerja pemerintah, perusahaan publik, baik BUMN maupun BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dinas kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya. Karakteristik akuntansi sektor publik yang relevan, yang utama handal, laporan keuangan akuntansi sektor publik berisi informasi yang berguna untuk dipertimbangkan bersama dengan laporan keuangan lainnya. Mudah dipahami, akuntansi dan laporan keuangan sektor publik mempunyai fitur informasi yang bisa dengan mudah dapat dipahami oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien, dan ekonomis, serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi. Pencatatan akuntansi sektor publik.
Akuntansi anggaran adalah sebuah pendataan akuntansi, distribusi sebuah anggaran, dan penafsiran sebuah pendapatan dalam rangka penerapan dari APBN dan juga APBD. Akuntansi kas merupakan cara atau prosedur akuntansi tertua dalam sebuah sejarah akuntansi yang dilakukan sejak berabad-abad, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Akuntansi aktual adalah metode pendataan atau penulisan akuntansi yang banyak dipakai dan dimanfaatkan dalam suatu organisasi bisnis. Akuntansi komitmen berfungsi untuk mencatat atau mendata semua transaksi lebih awal dari akuntansi aktual dan kas. Akuntansi dana adalah metode akuntansi yang memisahkan sumber daya ke dalam berbagai jenis dana untuk menentukan sumber dan penggunaan dana. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan sebuah data kualitatif yang nantinya kemudian dikerjakan dan diselidiki dan juga ditelaah untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Metode deskriptif menurut Sugiono merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menjelaskan, menyelidiki, atau mengkaji suatu hasil dari sebuah penelitian, akan tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang dalam artian lebih luas. Pembahasan. Untuk dapat mewujudkan sebuah laporan keuangan yang sesuai dan andal bagi sektor publik, akuntan sektor publik menghadapi sejumlah kendala. Yang pertama yang berkaitan objektivitas yang merupakan sebuah halangan utama di dalam penyusunan laporan pada keuangan yang sesuai. Laporan pada keuangan disajikan oleh sebuah manajemen agar dapat menjelaskan sebuah kinerja yang nantinya akan dapat diraih manajemen pada selama periode waktu tertentu pada pihak luar yang merupakan pihak terkait organisasi. Sering terdapat banyaknya dampak masalah dengan objektivitas laporan laba rugi karena adanya dampak yang timbul dari sebuah kepentingan. Yang kedua yaitu kendala yang berkaitan dengan daya banding. Masalah kendala komparabilitas terikat dengan keobjektifan dikarenakan semakin nasional sebuah laporan keuangan tersebut, maka akan semakin banyak komparabilitas yang akan diberikan karena laporan yang berbeda dapat dihasilkan atas dasar yang sama. Pemakai laporan keuangan sektor publik, peranan dan kepentingannya. Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan. Beberapa kelompok pengguna laporan keuangan yaitu wajib pajak, emiten, investor, penerima jasa berbayar, pegawai, penyelenggara, DPRD, pengurus, pemilih, dan badan pengelola atau badan administrasi. Laporan keuangan dapat disusun dan dibuat untuk dapat memberikan sebuah informasi yang benar dan relevan tentang posisi suatu keuangan serta seluruh transaksi entitas pelapor pada selama periode tertentu pelaporan. Akuntabilitas sebuah penyelenggaraan dari sumber daya dan penerapan sebuah keputusan yang diserahkan kepada suatu entitas pelapor dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang mana telah ditentukan secara berkala. Memperbaiki kinerja keuangan dan perekonomian. Keistimewaan atau ciri khusus dari suatu organisasi sektor publik ini harus mampu menyiapkan laporan keuangan dengan baik guna meningkatkan sebuah kinerja sebuah keuangan di suatu daerah dan selain itu juga pada suatu negara secara umum. Laporan keuangan yang bagus juga mendorong sebuah transparansi yang nantinya dapat diketahui bahwa suatu keadaan perekonomian nasional. Penerapan sistem akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP mengarah pada sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih bagus dan sempurna, sehingga nantinya laporan keuangan yang didapatkan dapat memberikan sebuah informasi yang baik dan transparan. Kesimpulan, akuntansi pada sektor publik bisa diartikan sebagai teknis dan analitis akuntansi penyelenggara dana publik pada pemerintah yang ada di daerah pemerintah pusat, lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara tinggi suatu negara, kementerian dan lembaga, pelayanan publik,
pemerintah suatu daerah, lembaga pelayanan publik yang ada di daerah, organisasi sosial, dan lembaga sosial, serta rencana kolaborasi organisasi publik dan juga sektor swasta. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dan baik bagi sektor publik, akuntan sektor publik menghadapi sejumlah kendala. Hambatannya berkaitan dengan objektivitas, konsistensi, keterbandingan, tepatan waktu, keekonomian pelaporan, dan materialisme. Saran, akuntansi sektor publik sangat penting untuk diterapkan karena pelaksanaan dari akuntansi sektor publik memiliki banyak dampak positif, terutama mengenai kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan dari akuntansi sektor publik, semakin baik kualitas akuntansi sektor publik dan laporan keuangan. Oleh karena itu, diharapkan akuntansi sektor publik dapat dilakukan di semua instansi pemerintah, bahkan sampai instansi pemerintah tingkat desa. Beberapa daftar pustaka, baik internasional maupun jurnal internasional, salah beberapa di antaranya adalah yang berjudul Implementasi Akuntansi Publik untuk Institusi, di kasus pada Politeknik Pariwisata Makassar yang ditulis oleh Chandra pada tahun 2019. Kemudian yang berjudul Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kota Mobagu, yang ditulis oleh Diana, David Paul, dan Venture, yang dimuat pada Jurnal Accountability nomor 01 tahun 2017. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.